Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dia Ardiani dari Departemen Teknik Geomatika ITS akan presentasikan mengenai hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Spasial Perbedaan Potensi Habitat Anoa Gunung dengan Anoa Dataran Rendah menggunakan metode maksimum entropi dan random forest. Dengan dosen pembimbing Bapak Lalu Muhammad Zailani, STMSC, PhD. Topik pada pembahasan kali ini yang pertama yakni pendahuluan, kemudian dilanjut metodologi, kemudian ada hasil dan analisis, dan yang terakhir penutup berupa kesimpulan dan saran. Menginjak pada bab pertama yakni pendahuluan yang melatar belakangi penelitian kali ini yakni dari objeknya sendiri atau ANOA dengan nama Latin Bubulus sp merupakan satwa liar endemik Sulawesi yang mirip dengan sapi namun dengan ukuran yang lebih kecil. Pada hal ini, ANOA termasuk dalam daftar merah IUCN atau Organisasi Konservasi Internasional, yang berarti bahwa satwa ini rentan terhadap kepunahan. Kelangkaan atau terancam punahnya ANOA dikarenakan ANOA sendiri memiliki sejarah evolusi yang unik dan kompleks sehingga perburuan liar dan habitat yang terus berkurang masih terus terjadi. Pelestarian habitat yang sesuai akan berdampak positif terhadap perkembangan ANOA yang semakin hari semakin punah. Terdapat dua jenis spesies anoa, yakni anoa dataran rendah atau Bubulus depressicornis dan anoa gunung atau Bubulus squarlesi. Teknologi yang digunakan pada penelitian kali ini yakni machine learning. Yang pertama, random forest berbasis pohon keputusan dengan jumlah voter banyak akan digunakan untuk penentuan klasifikasi. Kemudian yang kedua ada maksimum entropy berbasis catatan kejadian dengan data lingkungan yang tidak teratur. Nah, pada penelitian kali ini akan membandingkan pemodelan spasial distribusi anoa gunung dan anoa dataran rendah berdasarkan kedua metode tersebut dengan splitting training dan testing dataset yang berbeda-beda. Mengapa menggunakan kedua metode tersebut? Yang pertama dari random forest sendiri, yakni efektif dalam membentuk model dengan sampel data training yang terbatas. Pada penelitian kali ini, untuk jejak dan lokasi habitat anoa sendiri masih sangat terbatas dari beberapa sumber. Kemudian yang kedua, tahan terhadap data training yang mengandung outlier. Yang ketiga, layak digunakan untuk pendekatan masalah non-linear atau mendekati linear. Yang keempat, kuat terhadap masalah overfitting. Yang kelima, hanya memiliki dua parameter yang harus ditentukan oleh pengguna, yakni jumlah variabel acak dan jumlah decision tree yang digunakan. Kemudian yang terakhir, memberikan akurasi prediksi yang baik dalam berbagai tipe aplikasi. Sedangkan untuk maksimum entropi sendiri, seperti yang kita ketahui, Maxent hanya menggunakan data kehadiran spesies saja. Kemudian yang kedua, mampu menangani data lingkungan yang tidak teratur. Dan yang terakhir, hasil dari distribusi probabilitas Maxent sendiri memiliki definisi matematis yang ringkas sehingga mudah untuk dianalisis. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yang pertama mengenai sebaran populasi anoa yang sudah terdeteksi di Pulau Sulawesi, kemudian model maksimum entropi dan random forest terhadap anoa gunung dan anoa dataran rendah, selanjutnya mengenai perbandingan variabel lingkungan yang mempengaruhi, dan yang terakhir mengenai keadaan luasan. Untuk batasan masalah pada penelitian kali ini yang pertama mengenai wilayah studi di Pulau Sulawesi, kemudian data sebaran anoa gunung dan anoa dataran rendah pada tahun 2005 hingga 2021, kemudian data parameter yang digunakan ada Terra Modis, ESA World Cover, DMS RTM, FLDAS, populasi penduduk World Pop, dan data vektor jarak dan perairan. Kemudian metode utama yang digunakan yakni maksimum entropi dan random forest dengan splitting rasio training dan testing 75-25, 70-30, 60-40, dan 50-50. Jumlah pohon keputusan pada random forest yang digunakan yakni 500 pohon dan analisis dilakukan pada tahun 2021. Tujuan dan manfaat pada penelitian kali ini yang pertama mengenai deteksi anoa yang mengetahui deteksi anoa sendiri yang sudah tersebar di Pulau Sulawesi, kemudian memodelkan spasial potensi habitat, kemudian melakukan perbandingan variabel yang mempengaruhi pemodelan, kemudian mengenai luasan habitat kesesuaian anoa gunung dan anoa dataran rendah, kemudian memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya mengenai metodologi, yang pertama ada lokasi studi berada di Pulau Sulawesi, yang terdiri dari 6 provinsi, ada Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Barat, Selatan, dan Tenggara.
Selanjutnya untuk data yang digunakan, yang pertama ada koordinat in situ atau sampel jejak anoa yang terbagi menjadi dua, yakni 84 sampel jejak untuk Bubalus korosi atau anoa gunung, dan 18 sampel jejak untuk Bubalus depresi kornis atau anoa dataran rendah. Selanjutnya untuk Teramodis ada produk dari LST dan NDVI, kemudian ESA World Cover untuk tutupan lahan, kemudian ada DMSRTM untuk ketinggian, kemudian ada FLDAS untuk relative humidity, selanjutnya ada WOTWAP untuk populasi penduduk, dan yang terakhir vektor jalan dan perairan untuk jarak listrik terdekat. Untuk bagian metodologi, saya membagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada topografi processing mengenai ketinggian dari dam SRTM yang akan dimosaiking, kemudian dimasking berdasarkan AOI-nya, dan dihasilkan ketinggian permukaan dengan cell size 30 meter. Selanjutnya yang kedua mengenai land cover processing, ada ESA World Cover untuk tutupan lahan yang akan di-resample menjadi cell size 30 meter. Selanjutnya untuk temperatur Teramodis akan dilakukan median calculation berdasarkan rentang waktu data 1 tahun di tahun 2021, kemudian akan dilakukan extract point sehingga dapat dilakukan interpolasi dan dihasilkan suhu permukaan sebesar Celsius 30 meter. Begitu juga pada vegetasi di Teramodis akan dilakukan median calculation, kemudian diinterpolasi dan dihasilkan dengan output Celsius 30 meter. Untuk yang ketiga mengenai hidrologi processing, ada vektor perairan, yakni danau dan sungai, akan dilakukan pengolahan Euclidean distance atau jarak fitur terdekat dengan output Celsius 30 meter. Selanjutnya untuk FLDAS atau relative humidity akan dilakukan juga median calculation dari rentang 1 tahun data, yakni tahun 2021, kemudian diinterpolasi sehingga dihasilkan output relative humidity dengan Celsius 30 meter. Untuk yang terakhir mengenai faktor pengganggu, yakni dari vektor jalan, akan diolah menjadi Euclidean distance dengan output Celsius 30 meter. Dan yang terakhir, WordPop tahun 2020 akan diresample menjadi 30 meter. Berikut merupakan hasil dari variabel lingkungan yang telah diolah. Untuk pertama, dari metode maksimum entropi dari ke-8 variabel tersebut, akan dikonvert dari raster.diff ke raster.ascii. Kemudian untuk koordinat sampel jejak anoanya sendiri yang terbagi menjadi dua, akan dikonvert to CSV. Selanjutnya akan dilakukan pemodelan Maxent dengan splitting training dan testing sebagai berikut, di mana jika nilai AUC Maxent lebih besar dari 0,7, akan dihasilkan peta kesesuaian habitat anoa gunung dan anoa dataran rendah. Selanjutnya untuk metode random forest sendiri, di mana koordinat sampel jejak anoa atau berformat SHP akan dilakukan ekstrak nilai parameter di raster.diff dari variabel lingkungan yang digunakan. Kemudian akan dilakukan RF modeling dengan splitting, training, dan testing sebagai berikut. Kemudian jika RF modeling dihasilkan nilai AUC lebih dari 0,7, akan dihasilkan pula peta kesesuaian habitat anoa gunung dan anoa dataran rendah. Selanjutnya untuk hasil dan analisis, yang pertama untuk Bubalus depresi kornis atau anoa dataran rendah, di mana pada gambar A atau yang sebelah kiri merupakan metode maksimum entropi, dan yang gambar B merupakan hasil dari random forest, di mana merah menunjukkan daerah yang sangat rendah, sedangkan daerah yang berwarna hijau menunjukkan kesesuaian potensi habitat yang sangat tinggi, di mana pada splitting training dan testing 7525 dihasilkan nilai AUC-RF sebesar 0,9 dan nilai AUC maksa 0,769. Selanjutnya untuk splitting 7030 nilai AUC-RF lebih besar daripada nilai AUC Maxent. Selanjutnya untuk splitting 6040 nilai AUC-RF juga lebih besar dari nilai AUC Maxent. Namun pada nilai AUC splitting 5050 nilai AUC-RF lebih rendah daripada nilai AUC Maxent. Namun untuk best result atau hasil terbaik dari pemodelan anoa dataran rendah atau Bubalus depresi kornis, yakni pada random forest dengan splitting 70-30. Dihasilkan nilai AUC sebesar 0,967, di mana populasi penduduk merupakan faktor terpenting dari
pembangunan model potensi habitat anoa dataran rendah kali ini. Sedangkan untuk validasi pada citra Google Earth, di mana sebelah kiri atau daerah di Toli-Toli, yakni sebuah kebanyakan di permukiman, dihasilkan daerah yang berwarna kuning, sehingga yang dimaksud yakni daerah yang kurang terhadap potensi habitat anoa dataran rendah. Sedangkan pada daerah pegunungan Mekongga atau Kolaka Utara dihasilkan daerah yang berwarna hijau, yakni jauh dari sebaran populasi penduduk. Selain itu dihasilkan juga nilai statistik dari Random Forest sendiri, di mana ada base MTRY, yakni jumlah parameter terbaik untuk membuat setiap decision. Selanjutnya ada akurasi dan kappa untuk evaluasi testing terhadap hasil klasifikasinya. Kemudian juga ada p-value, yakni semakin kecil berarti semakin bagus. Kemudian ada sensitivity specificity untuk mengukur fraksi pola positif dan negatif yang diklasifikasikan dengan benar. Kemudian ada detection rate, yakni perbandingan antara banyaknya jumlah yang dinyatakan sebagai satwa yang telah ditemukan dengan jumlah satwa yang masih diperkirakan pada wilayah tertentu. Kemudian juga ada balance akurasi, yakni rata-rata dari sensitivity dan specificity. Selanjutnya mengenai karakteristik habitat anoa dataran rendah yang didapatkan dari hasil ekstraksi poin koordinat sampel jejak ANOA terhadap setiap variabel lingkungan yang digunakan. Yang pertama ada ketinggian berada di daerah kelas 1 atau dataran rendah, yakni 0 hingga 1000 mdpl, kemudian tutupan lahan di daerah pepohonan, indeks vegetasi tergolong sangat tinggi, yakni 0,75 hingga 1, suhu berada di kelas yang rendah, yakni 20 hingga 25 derajat Celcius, kemudian jarak perairan menyukai daerah yang dekat dengan perairan atau kelas 1, kemudian kelembapan berada di rentang 17 hingga 18%, kemudian jarak jalan dan populasi penduduk, di mana semakin jauh dari jarak jalan, akan semakin kecil populasi penduduknya. Untuk luasan potensi habitat anoa dataran rendah per provinsi dalam hektar dihasilkan luasan potensi tinggi habitat anoa dataran rendah keseluruhan satu Pulau Sulawesi sebesar kurang lebih 36% dari total luas Pulau Sulawesi sendiri. Untuk yang kedua, mengenai hasil dari Bubalus Quarrelsea atau anoa gunung dengan splitting 7525, di mana pada gambar A merupakan maksimum entropi dan B pada pengolahan random forest, di mana nilai yang gambar yang berwarna hijau merupakan nilai probabilitas atau kesesuaian potensi habitat anoa yang tinggi, dan yang berwarna merah sangat rendah, di mana dihasilkan nilai IUCRF lebih besar dari nilai IUC Maxent. Selanjutnya untuk 70-30 nilai IUCRF juga lebih besar dari nilai IUC Maxent. Untuk splitting 60-40 nilai IUCRF juga lebih besar dari nilai IUC Maxent. Dan yang terakhir untuk 50-50 nilai IUCRF juga masih lebih besar daripada nilai IUC Maxent. Untuk best result atau hasil terbaik dari pengolahan anoa gunung atau Bubalus Quarrelsea didapatkan dari pengolahan random forest dengan splitting training dan testing 7525 dihasilkan nilai IUC sebesar 0,987 dengan variabel important atau pendukung pemodelan habitat anoa gunung ini, yakni kelembapan dan populasi sebesar 82% dan 71%, di mana untuk validasi di Google Earth di daerah sebelah kiri, yakni Taman Nasional Gadang Dewata, dilakukan tracking area di daerah tersebut sehingga dihasilkan banyak sekali jejak anoa yang masih berada di daerah Taman Nasional Gadang Dewata, sehingga dihasilkan daerah tersebut berwarna hijau atau masih cocok dengan habitat anoa sendiri. Sedangkan untuk di daerah dataran rendah di sekitar Gunung Latimojo, Enrekang, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah permukiman sehingga dihasilkan gambar yang berwarna merah atau tidak sesuai untuk potensi habitat anoa gunung. Selanjutnya juga dihasilkan data statistik, ada base MTRY, akurasi, p-value, kappa, sensitivity, specificity, detection rate, dan balance akurasi.
Selanjutnya untuk karakteristik habitat anoa gunung yang didapatkan dari ekstraksi poin jejak satwa anoa gunung terhadap variabel lingkungan yang digunakan. Yang pertama ada ketinggian berada di kelas paling tinggi, yakni kelas 5 atau lebih besar dari 2.500 mdpl. Kemudian ada tutupan lahan berada di daerah pepohonan. Kemudian ada indeks vegetasi berada di kelas 4 yang termasuk dalam kategori tinggi 0,5 hingga 0,75. Kemudian suhu berada di kelas yang sangat rendah, yakni kurang dari 20 derajat Celcius. Kemudian ada jarak perairan berada di jarak yang paling dekat, kelas 1 atau sekitar 0 hingga 500 meter. Kemudian kelembapan berada di kisaran 11 hingga 13%, dan jarak jalan dan populasi penduduk yang saling berkaitan. Kemudian luasan potensi habitat anoa gunung secara total di satu Pulau Sulawesi sebesar 5% dari luas Pulau Sulawesi itu sendiri. Kesimpulan pada penelitian kali ini, yang pertama mengenai distribusi sebaran populasi anoa gunung yang terekam pada penelitian kali ini sebesar 84 rekam jejak satwa, sedangkan untuk anoa datar rendah sebesar 18 rekam jejak satwa. Kemudian hasil terbaik untuk maksimum entropi sendiri pada anoa gunung dan anoa datar rendah, yakni pada splitting 60-40 dengan nilai IUC 0,947 dan 0,824. Sedangkan untuk hasil terbaik dalam random forest yang menjadi hasil terbaik dibandingkan dengan metode maksimum entropi, yakni untuk anoa gunung dengan splitting 75-25 dengan nilai IUC 0,987 dan anoa dataran rendah dengan splitting 70-30 nilai IUC 0,967. Pada hasil terbaik dari metode maksimum entropi maupun random forest di potensi habitat anoa, populasi penduduk berperan penting dalam memodelkan potensi habitat tersebut. Dihasilkan pula pada model terbaik luasan potensi tinggi habitat anoa gunung sebesar kurang lebih 5% dari luas Pulau Sulawesi, dan anoa datar rendah kurang lebih sebesar 36% dari luas Pulau Sulawesi. Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya, yakni dengan menambah penggunaan sebaran dataset jejak anoa lebih banyak lagi dengan melakukan rekam jejak lapangan di daerah yang berpotensi. Selanjutnya, untuk melakukan percobaan kembali dengan variabel lingkungan dengan faktor pemicu kepunahan anoa yang lain seperti deforestasi hutan, sebaran mata pencaharian dengan berburu, dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya menutup presentasi pada pagi kali ini, berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah satwa yang terancam punah, salah satunya anoa di seluruh Indonesia, tersisa hanya 417 ekor. Sedangkan pada penelitian kali ini, hingga tahun 2021, ditemukan 102 jejak anoa yang tersebar di Pulau Sulawesi. Maka dari itu, kita perlu menjaga dan melestarikan satwa-satwa yang terus terancam punah serta habitatnya, baik anoa maupun satwa lain. Maka dari itu, diharapkan pada penelitian kali ini dapat menjadi sebuah saran untuk masukan terhadap upaya konservasi hewan anoa sendiri. Selain itu juga dapat untuk sebagai bahan evaluasi pariwisata berkelanjutan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai penelitian status konservasi oleh IUCN sendiri. Dan yang terakhir diharapkan sebagai pemantauan dan evaluasi daerah atau kawasan penting di Pulau Sulawesi khususnya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.